Kartini Dini, aku dosen penguji 2. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat hadir di sini. Perkenalkan, saya Salwa Safirah, mahasiswi peminatan promosi kesehatan dengan NIM 100111822270016. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Sumber Informasi dengan Perilaku Personal Hygiene saat Menstruasi pada Remaja Putri di SMP Negeri 1 Indralaya. Penelitian ini didasari oleh fenomena masa remaja yang mana usia 10 sampai 19 tahun sebagai fase transisi penting dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang cepat. Kemudian, menarche atau haid pertama itu menandai berfungsinya organ reproduksi secara aktif pada remaja putri. Saat ini terjadi tren menarche yang semakin dini di Indonesia bergeser dari rata-rata 13 tahun pada 2013 menjadi 12,8 tahun pada 2018. Kemudian masalahnya adalah terjadi kesenjangan perkembangan fisik remaja matang lebih cepat, namun kesiapan psikologis dan pengetahuannya masih minim. Kemudian faktanya hanya 1 dari 4 atau 25% remaja yang paham tentang menstruasi sebelum mengalaminya. Kondisi ini berbahaya karena darah haid adalah media bakteri. Kemudian saat menstruasi, organ reproduksi itu menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Personal hygiene yang tidak baik dapat menyebabkan infeksi saluran reproduksi, infeksi saluran kemih, vaginitis, radang panggul, hingga ancaman kanker serviks dan infertilitas. Kemudian data global WHO mencatat lebih dari 50% perempuan memiliki praktik hygiene yang buruk. Dan di Indonesia, dari data SKI 2017 itu menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, yaitu 63,9% remaja putri memiliki perilaku hygiene menstruasi yang buruk. Dampak dari perilaku buruk ini berkontribusi pada tingginya angka infeksi saluran reproduksi di Indonesia yang prevalensinya mencapai 90 sampai 100 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Kondisi tersebut diperkuat dengan temuan studi pendahuluan saya yang mana pada 10 siswi di SMP Negeri 1 Indralaya. Saya menemukan fakta lapangan yang menjadi urgensi penelitian ini di mana masalah kesehatannya 80% siswi sudah mengalami gatal-gatal saat menstruasi. Kemudian ada miskonsepsi di mana 50% siswi hanya mengganti pembalut saat terasa penuh saja dan 70% tidak tahu cara membersihkan organ intim yang benar dari arah belakang atau anus itu ke depan, ke vagina. Kemudian mengapa yang terjadi? Adanya hambatan psikologis di sini. 7 dari 10 siswi merasa malu dan tabu membicarakan menstruasi sehingga berisiko tidak mendapatkan informasi yang baik dan benar. Selain itu, belum pernah dilakukan penyuluhan khusus tentang personal hygiene menstruasi di sekolah. Kemudian sebanyak 70% siswi masuk kategori sumber informasi yang kurang, yaitu mendapatkan informasi hanya dari 1 sampai 2 sumber, kurang dari 3 sumber, di mana itu dominan ibu dan medsos. Kemudian sementara hanya 30% yang mengakses sumber komprehensif lebih dari 3 sumber. Diketahui bahwa SMP 1 Indralaya itu menerapkan sistem full day, di mana yang menuntut manajemen kebersihan menstruasi sepanjang hari, yang mana pada kondisi lingkungan tersebut, toilet tersedia namun dinilai kurang nyaman. Namun fokus penelitiannya adalah perilaku buruk bertahan bukan semata karena hanya fasilitas, tapi karena lemahnya dorongan internal atau pengetahuan dan sikap akibat minimnya informasi yang valid dan rasa tabu. Oleh karena itu, penelitian ini fokus membenahi faktor manusianya dengan determinan perilaku, yaitu pengetahuan yang memberi dasar kognitif, sikap yang membentuk kesiapan bertindak, dan sumber informasi yang menentukan luas dan akurasi pemahaman. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan antara pengetahuan, sikap, dan sumber informasi dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 1 Indralaya. Kemudian tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui hubungan ketiga variabel independen tersebut dengan perilaku personal hygiene. Sedangkan tujuan khususnya meliputi identifikasi karakteristik responden, gambaran distribusi frekuensi di tiap variabel, hingga analisis hubungan spesifik masing-masing variabel independen terhadap dependen. Untuk memperkuat landasan ilmiah, saya juga menyusun tinjauan pustaka yang mencakup 3 konsep utama, yaitu ada konsep dasar remaja, konsep menstruasi, dan perilaku personal hygiene saat menstruasi.
Kemudian saya juga mereview 5 penelitian terdahulu yang relevan, di mana perbedaan penelitian saya dibandingkan yang studi sebelumnya terletak pada metodologi. Saya menggunakan perhitungan sampel ratio dua proporsi untuk presisi uji hubungan yang lebih baik. Kemudian perbedaan signifikan lainnya adalah dari aspek orisinilitas lokasi, di mana lokasi penelitian ini yaitu SMP Negeri 1 Indralaya yang belum pernah diteliti sebelumnya, terkait topik hygiene menstruasi. Kemudian hal ini menjadikan penelitian saya sebagai studi yang khususnya studi dasar atau baseline studi yang mengisi kekosongan data di wilayah tersebut. Dan khususnya pada populasi sekolah negeri dengan sistem full day school yang memiliki karakteristik risiko berbeda dengan lokasi penelitian terdahulu yang mana itu kebanyakan di pesantren atau asrama. Kemudian kerangka teori penelitian ini mengadaptasi teori Lawrence Green. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh 3 faktor utama, berupa faktor predisposisi, yaitu faktor dari dalam diri seperti pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, nilai, dan demografi. Kemudian faktor pemungkin, itu ada ketersediaan sumber daya seperti sarana prasarana dan sumber informasi. Kemudian, slide kerangka teori. Kemudian, faktor penguat itu seperti dukungan sosial. Dari teori tersebut, saya menyusun kerangka konsep penelitian dengan membatasi fokus penelitian pada variabel yang paling dominan muncul di studi awal, yaitu variabel independen, pengetahuan dan sikap mewakili faktor predisposisi, serta sumber informasi yang mewakili faktor pemungkin. Kemudian variabel dependen, yaitu perilaku personal hygiene saat menstruasi. Nah, berikut adalah definisi operasional untuk mengukur beberapa variabel. Pada variabel karakteristik responden, itu terdapat usia responden yang dikategorikan menjadi remaja awal 10-13 tahun dan remaja pertengahan itu 14-16 tahun. Pada variabel independen, ada pengetahuan yang mana itu adalah pemahaman responden tentang kebersihan menstruasi. Diukur dengan kuesioner benar atau salah, dikategorikan menjadi kurang, cukup, dan baik. Kemudian, di variabel sikap itu yaitu respon tertutup atau tanggapan responden diukur dengan skala Likert dikategorikan menjadi negatif dan positif berdasarkan nilai min atau median. Kemudian sumber informasi yaitu banyaknya ragam sumber yang diakses dikategorikan menjadi kurang jika kurang dari 3 sumber dan baik jika mengakses lebih dari sama dengan 3 sumber. Dan pada variabel dependen terdapat perilaku personal hygiene saat menstruasi yang merupakan tindakan nyata kebersihan diri dikategorikan jadi buruk dan baik berdasarkan nilai min atau median. Metode penelitian eh, dengan desain kuantitatif deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional dengan populasi 392 siswi kelas 7 sampai 9 yang sudah mengalami menstruasi. Kemudian sampelnya menggunakan rumus uji Lemieux, uji hipotesis beda dua proporsi, didapatkan jumlah minimal sampel adalah 242 responden. Teknik sampling menggunakan purposive sampling, kemudian pengumpulan data primer dengan pengisian kuesioner secara langsung oleh responden melalui Google Form, dan data sekunder melalui studi literatur, data administrasi, serta wawancara pihak SMP Negeri 1 Indralaya. Terkait instrumen, saya menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian terdahulu. Seluruh instrumen ini telah teruji validitas dan reliabilitasnya dengan nilai Cronbach alpha di atas 0,6, sehingga instrumen ini dinyatakan sangat reliable dan layak digunakan untuk pengambilan data. Data akan diolah melalui tahap editing, coding, scoring, entry, dan cleaning. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji chi-square atau Fisher's exact. Hasil akhir data akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan naratif deskriptif. Demikianlah pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Budina. Oke. Ya, sesi selanjutnya adalah diskusi tanya jawab dengan oponen. Oponen pertama siapa? Silakan. Sudah.
Siapa Salwa? Duita, Bu. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut, Wi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwita Febriana. Saya izin bertanya. Jadi kenapa peneliti mengambil topik ini? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Boleh langsung jawab ya, Bu. Ya, Saya silakan ingin Salwa. menjawab pertanyaan dari Duta, kenapa saya memilih topik ini. Nah, saya memilih topik ini karena personal hygiene itu merupakan aspek penting kesehatan reproduksi remaja, tapi masih banyak yang belum memahami praktik yang benar, di mana penelitian ini sangat urgen itu dilihat dari dua aspek, yang mana urgensi medisnya atau jangka pendek itu data studi pendahuluan menunjukkan 8 dari 10 siswi sudah mengalami gatal-gatal. Dalam medis, gatal-gatal ini adalah gejala klinis awal eh, dari infeksi atau iritasi serius, yang artinya masalah kesehatan sudah terjadi dan saat ini juga bukan sekedar prediksi. Kemudian jika tidak diteliti dan diintervensi akarnya masalahnya ini, maka risiko berbagai masalah kesehatan akibat perilaku yang salah seperti infeksi saluran reproduksi dan yang lainnya akan meningkat drastis. Kemudian usia SMP atau remaja awal menengah ini adalah masa pembentukan kebiasaan. Jika kebiasaan buruk seperti ganti pembalut yang menunggu penuh dulu itu dibiarkan pada fase menarche ini, perilaku tersebut akan terbawa hingga dewasa dan meningkatkan risiko jangka panjang seperti kanker serviks dan infertilitas. Oleh karena itu, memutus rantai perilaku buruk di usia SMP menurut saya adalah langkah pencegahan yang paling efektif. Terima kasih. Baik. Hmm, Selanjutnya saya sebagai oponen kedua, perkenalkan nama saya Saskia Rahma Irawan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Salwa sudah ke fase sempro dan izin untuk Ibu Dina, Ibu Dini dan juga Ibu Eva. Pertanyaan saya adalah tadi saya lihat Salwa pakai teori Lawrence Green gitu ya. Terus kenapa Salwa memilih teori ini? Apakah ada hubungannya dengan topik permasalahan yang Salwa angkat di skripsi ini? Terima kasih. Baik, terima Oke, kasih. silakan dijawab. Baik, Ibu. Jadi, saya memilih teori Lawrence Green ini karena teori ini menurut saya paling pas untuk mendiagnosis atau mencari tahu penyebab masalah perilaku kesehatan. Yang mana masalah utama di penelitian saya itu adalah perilaku kebersihan siswi yang masih kurang. Nah, teori Green ini membedah penyebab perilaku itu menjadi faktor dari dalam diri seperti pengetahuan dan sikap, kemudian faktor pendukung dari luar seperti sumber informasi. Karena tujuan penelitian saya memang ingin melihat apakah perilaku buruk ini disebabkan oleh faktor internal siswi atau karena kurangnya akses informasi. Maka teori ini adalah alat bantu yang paling tepat untuk memetakan masalah tersebut secara jelas. Gimana Baik, Saskia? iya baik Ibu Dina dan Salwa juga terima kasih. Oke, terima baik, selanjutnya adalah sesi diskusi dengan para penguji. Eh, Kesempatan pertama saya berikan kepada Bu Eva Elfrida Pardede Eskep MKM selaku penguji satu. Saya persilakan Bu Eva. Terima kasih Bu Dina. Salwa, suara Ibu kedengaran? Terdengar, Ibu? Oke, boleh di-close dulu screen-nya itu? Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Salwa ya, sudah sampai kepada tahap seminar proposal.
Ini adalah awal untuk Salwa nantinya untuk melakukan penelitian. Jadi ada beberapa hal yang mau Ibu konfirmasi dan tanyakan kepada Salwa. Apakah Salwa sudah memahami apa yang sudah Salwa tulis di draft proposalnya? Oke, Salwa, judulnya apa, Salwa? Judulnya Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Sumber Informasi dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 1 Indralaya, Bu. Oke, Ibu melanjutkan pertanyaan dari teman kamu tadi ya. Alasannya Salwa memilih topik ini apa, Salwa? Alasannya tadi karena awalnya itu karena personal hygiene itu merupakan aspek yang penting bagi kesehatan reproduksi remaja, tetapi masih banyak yang belum memahami terkait personal hygiene menstruasi ini, Bu. Kemudian juga saat melakukan studi pendahuluan itu ditemukan masalah seperti siswi yang menunjukkan adanya indikasi gatal-gatal, kemudian juga seperti sumber informasi yang didapatkan itu sedikit, dan juga masalah kesenjangan antara sikap dan perilaku yang mereka miliki, Bu. Oke, kita lanjutkan ke studi pendahuluan. Salwa melakukan studi pendahuluan bagaimana caranya? Kemarin itu Salwa melakukannya dengan wawancara sambil pakai G-form gitu, Bu. G-form-nya isinya apa? Apa saja? Isinya ada pertanyaan terkait pengetahuan seperti Mhm. cara untuk apa tadi membersihkan area genitalia, kemudian juga ada terkait penggantian pembalut itu yang mereka tahu saat kapan saja. Kemudian ada juga terkait sikap dan juga terkait sumber informasi yang mereka dapatkan, juga ada terkait hambatan mereka yang mereka alami saat menstruasi di sekolah. Jumlah pertanyaannya ada berapa? Kemarin itu cukup banyak, ada 30, Bu. 30. Itu Salwa ambil dari kuesionernya Salwa atau buat kuesioner yang baru? Enggak, Bu. Kemarin itu Salwa ambil dari kuesioner yang sudah ada di penelitian terdahulu. Yang nantinya akan Salwa pakai juga di penelitian atau berbeda lagi? Berbeda, Bu. Berbeda. Tapi pertanyaannya mirip. Pertanyaannya mirip. Kemudian ini Salwa studi pendahulunya kepada 10 siswa tadi ya. Ya, kuliah siswi, Bu. Ini 10 siswi ini kelas berapa? Kelas 7, 8, dan 9. Nah, bagaimana cara Salwa mengambil siswinya yang ikut studi pendahuluannya? Kemarin itu kan Salwa saat ke SMP itu minta tolong sama pihak sekolah, kemudian Mhm. mereka yang mencari siswinya gitu, Bu. Mencari siswinya dikumpulkan oleh gurunya gitu ya? Ya. Dikumpulkan oleh gurunya. Kemudian Salwa memberikan kuesioner. Enggak, Bu. Waktu itu Salwa eh, wawancara mereka sambil Hmm? Salwa yang ngisi G-form gitu, Bu. Oh, Salwa yang isi. Oke. Dari 10 siswa itu yang data yang Salwa dapatkan adalah yang ada di latar belakang, benar? Benar, Bu. Oke. Kemudian kenapa harus di SMP ini? Apakah tidak ada SMP yang lain? Karena di SMP ini saya memilih dari beberapa pertimbangan, di mana Hmm? SMP ini sekolah yang berada di jantung kota Indralaya, Bu, kemudian dikenal sebagai ikon pendidikan Kabupaten Ogan Ilir karena memiliki banyak pencapaian juga. Kemudian Hmm? berdasarkan hasil studi pendahuluan yang didapatkan juga, dan juga ditem- ditemui masalah saat studi pendahuluan. Kemudian sekolah ini memiliki jumlah siswi yang cukup besar dibandingkan dengan sekolah lainnya, dan sebagian besar itu telah mengalami menstruasi sehingga sesuai dengan kriteria populasi penelitian. Dan juga pihak sekolah itu memberikan izin eh, dan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian, serta lokasi sekolah itu berada di wilayah Indralaya yang mana itu memudahkan peneliti dalam proses koordinasi dengan pengumpulan data. Oleh karena itu, saya memilih SMP Negeri 1 Indralaya
sebagai lokasi penelitian untuk menggambarkan eh, penelitian Salwa. Oke, itu udah dimasukkan di latar belakang nggak Salwa bahwa SMP ini termasuk salah satu sekolah yang artinya menjadi idola ya di Indralaya ya. Ya, Bu. Belum dimasukkan ke latar belakang, Bu. Nah, itu harusnya Salwa masukkan juga. Jadi terlihat, oh ternyata walaupun sekolahnya sekolah idaman atau idola gitu, ternyata tidak mencerminkan bahwa pengetahuan siswinya itu sudah baik. Karena hasil yang Salwa dapat tadi, pengetahuannya bagaimana Salwa? Pengetahuannya itu mereka kurang baik, Bu, karena masih yang bagian area genitalia itu khususnya mereka masih membersihkan melalui cara yang salah. Oke, jadi itu nanti boleh Salwa tambahkan sebagai justifikasi lokasi. Oke, jangan cuma oke kita lihat latar belakangnya Salwa ya. Sebelum ke sana, ini kan Salwa variabelnya apa aja tadi Salwa? Pengetahuan, sikap, sumber informasi, Bu, independennya. Oke. Tadi saya baca di proposalnya Salwa bahwa sudah banyak juga penelitian yang meneliti topik yang sama. Jadi gap penelitian kamu, kenapa kamu harus meneliti ini lagi apa Salwa? Alasannya apa? Kan sudah banyak tuh. Iya, Bu. Karena penelitian sebelumnya itu kebanyakan dia karakteristik respondennya itu karakteristik sekolahnya itu dia ada yang pesantren gitu, Bu, atau sekolah Islam kayak Bird School. Kemudian juga eh, ada yang meneliti itu pada siswi SMA. Tadi saya ada baca SMP Negeri 1 Bangkinang, bukan? Iya, Bu. Mm-mm. Artinya tidak semua ada di swasta, kan? Iya. Apakah SMP Negeri 1 Bangkinangnya juga di asrama? Kalau yang berdasarkan penelitian yang itu yang membedakan adalah eh, metode pengambilan sampelnya, kemudian juga eh, ya itu, Bu. Hanya metodenya saja, metode pengambilan sampel. Sepertinya baru itu yang saya baca, Bu. Nah, nanti coba Salwa lagi, perdalam lagi, analisis lagi, supaya gap penelitiannya itu jelas gitu. Karena yang saya baca itu judul kamu itu dengan penelitian-penelitian terdahulu tuh itu hampir sama gitu Salwa. Jadi gapnya itu belum bisa Ibu lihat di latar belakang. Ya, nanti diperbaiki. Kemudian untuk latar belakang, saya melihat ini Salwa banyak data yang berulang gitu. Misalnya secara global di paragraf 1, berikutnya paragraf 2 secara global. Nah, coba nanti Salwa persingkat lagi gitu ya. Jadi datanya itu ambil saja data yang memang relevan dengan penelitiannya Salwa gitu. Jangan bolak-balik diulangi di paragraf berikutnya muncul lagi gitu. Jadi buat dia secara runut. Kemudian ambillah data yang memang benar-benar relevan. Kita lihat coba Salwa lihat di paragraf. Nah, ini yang mau Ibu konfirmasi, paragraf 3, Salwa. Ya, Ibu, yang di Nah, bagian mana, Bu? sudah. Mm-mm. Nah, itu kan citasinya banyak. Ini maksudnya bagaimana? Salwa ambil ini dari semua ini atau bagaimana? Itu Salwa menggabungkan dari ketiga sumbernya itu, Bu. Nah, saran saya coba Salwa cari nanti yang memang sudah teorinya ini. Ini kan teori masih ya, bukan hasil penelitian. Ya, Salwa? Teori Ya, apa hasil penelitian? ini teori. Nah, jadi kalau teori itu nanti selalu cari teori yang memang benar-benar relevan dengan eh, topik yang selalu mau gitu. Baik, Jangan menggabungkan banyak itu saya lihat di latar belakang. Kemudian data yang berulang nanti diperbaiki ya Salwa. baik, Ibu. Kemudian juga, nah ini halaman Pak, halaman berapa nih? Halaman 2. Oke, paragraf yang ini. Permasalahan ini erat kaitannya dengan rendahnya. Yang itu?
Ya, Ibu. Ya, jadi muncul lagi data WHO. Jadi coba nanti runutkan dia setelah global masuk yang Indonesia, habis itu masuk ke lokal gitu. Jangan bolak-balik ya Salwa. Baik, Ibu. Oke, berikutnya. Nah, ini variabelnya Salwa apa aja tadi? Pengetahuan, sikap, dan sumber informasi, Bu. Oke, hasil penelitian terdahulu itu bagaimana? Apa yang mereka temukan? Kalau berdasarkan hasil penelitian terdahulu, hmm, bentar ya, Ibu. Terkait pengetahuan, itu penelitian sebelumnya melaporkan bahwa pengetahuan dan sumber informasi yang diakses remaja itu sebagai prediktor kuat terhadap perilaku kebersihan menstruasinya, Bu. Kemudian, eh, di penelitian lainnya ada ditemukan hubungan signifikan antara pengetahuan dan perilaku. Seperti itu, kemudian juga sikapnya sejalan dengan perilaku. Dan juga ada juga sikap positif yang tidak selalu selaras dengan perilaku yang tepat, Bu. Nah, itu nanti bisa Salwa analisis lebih dalam lagi sehingga bisa terlihat, oh ternyata ada beberapa penelitian terkait topik ini yang tidak konsisten gitu hasilnya. Seharusnya kan kalau berdasarkan teori pengetahuan baik, maka sikap dan perilakunya juga positif gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa yang tidak positif. Jadi itu bisa juga dimasukkan menjadi gap penelitiannya Salwa sehingga masih perlu diteliti gitu. Jadi nanti coba Salwa analisis lagi, tambahkan di latar belakang supaya gap penelitian itu jelas, termasuk lokasi, kemudian variabelnya, kenapa harus diteliti lagi ya Salwa. Baik, Ibu. Oke, kemudian yang tadi untuk sumber yang banyak itu coba dicari satu yang relevan saja ya Salwa. Oh iya, Bu. Yang mana, Ini Bu? juga halaman 3 ada tuh. Hmm. Bisa lihat? Ya, Ibu. Oke, cari yang relevan saja. Oke, kemudian halaman 3 yang ini nih, paragraf kurangnya pemahaman, keterbatasan, bla bla bla. Ya, ini masuk ke masalah secara umum lagi, Salwa. Kembali lagi, padahal tadi sudah mulai mengerucut ke topik kamu, ke variabel kamu, muncul lagi yang masalah umum. Ya, jadi nanti dirunutkan ya. Baik, Oke, Bu. paham maksud Ibu ya? Paham, Bu. Oke, lanjut. Yang ini untuk hasil studi pendahuluannya, yang halaman 3 paragraf terakhir sampai halaman 4 yang ini beberapa hambatan yang dilaporkan siswi, itu ya, itu berarti masih studi pendahuluan, nah, kan Salwa? Benar, Bu. Nah, kalau misalnya hasil studi pendahuluan, saran saya dijadikan satu paragraf saja, kecuali itu dari sumber yang berbeda gitu ya. Baik, Oke, Ibu. kemudian, Kamu izin bertanya, Bu. hmm, Kemarin kan yang di studi pendahuluan itu ada ditemukan sikap positifnya juga tidak sejalan dengan perilaku mereka. Apa itu bisa hmm. ke latar belakang juga, Bu? Tapi di sini ada punya kamu. Menariknya sebagian besar siswi memiliki sikap positif terhadap pentingnya, tetapi sikap tersebut Hmm. belum sepenuhnya tercermin dalam praktik sehari-hari. Sudah ada Berarti boleh salurannya? digabungkan saja ya, Bu, dengan Iya, para. digabungkan saja. Nanti kamu parafrase aja. Jadi paragraf yang di atasnya dengan paragraf di bawah itu menjadi satu cerita yang bisa dibaca oleh pembaca gitu. Baik, Oke, Ibu. jangan dibuat terpisah. Ini seolah-olah kamu itu dari dua sumber yang berbeda, sementara ini masih hasil studi Benar, pendahuluan, benar kan? benar, Bu. Oke. Kemudian justifikasi lokasi tadi ya ditambahkan, begitu juga kenapa harus yang remaja SMP? Kenapa harus yang SMP, Salwa? Karena itu usia awal yang mana masa pembiasaan perilaku, Bu. Nah, jadi nanti kamu tambahkan dan juga itu merupakan hal yang baru buat si remajanya, benar kan? Benar, Bu. Ya, jadi itu kamu tambahkan di latar belakang nanti. Jadi justifikasinya itu jelas. Baik, Bu. Oke. Kemudian kamu analisisnya nanti sampai apa? Bivar. Bivariat? Bivariat.
Ya. Tidak ambil multi. Kenapa? Karena menurut saya melihat sampai di batas hubungan antara variabel independen dan dependen itu sudah cukup, Bu, di penelitian ini. Tapi sangat disayangkan, Salwa, kalau misalnya kamu nanti sampai analisis multivariat, nah itu interpretasi kamu itu bisa lebih dalam. Jadi kita bisa analisis sebenarnya dari ketiga variabel ini, yang mana sih yang paling dominan gitu ya, membentuk perilaku si remajanya. Kalau saran saya, coba nanti didiskusikan juga, coba Salwa pertimbangkan. Ya, kalau saran saya, cobalah sampai analisis multivariatnya gitu. Ya, Salwa. Baik, Ibu. Kemudian bab 2 remaja. Nanti untuk sitasi dan pengetikan dicek kembali ya, Salwa. Baik, Bu. Nah, kalau yang ini kan Salwa untuk personal hygiene-nya masuk ke itu ya, perilaku ya, tadi saya lihat ya. Ya, Bu, perilaku. Kalau saran saya digabungkan dengan konsep itu aja, menstruasi, karena itu masih merupakan bagian dari apa perilaku remajanya pada saat menstruasi kan. Iya, Bu. Kalau saran saya sih lebih bagus masuk ke konsep menstruasi, tapi nanti coba dipertimbangkan. Baik, Ibu. Kamu menggunakan teori apa? Lawrence Green, Bu. Coba Salwa jelaskan bagaimana pengaplikasian teori Lorentz Green di penelitiannya Salwa. Baik, Bu. Jadi pengaplikasiannya itu eh, kan ada variabel pengetahuan yang mana pengetahuan itu bekerja sebagai fondasi kognitif yang memicu kesadaran bertindak. Kemudian Mm-mm. eh, sebelum seseorang bertindak itu mereka harus melalui tahap yang mana itu ada tahu dan memahami risikonya dulu. Kemudian berdasarkan eh, teori yang disebutkan Noto Atmojo juga itu menyebutkan pengetahuan sebagai domain kognitif itu mempunyai 6 tingkatan yang dari sekedar tahu sampai evaluasi, kemudian menjadi landasan pengambilan keputusan, Bu. Nah, Coba jadi buka halaman 35, Salwa. nih, Sudah? sudah, Bu. Oke, coba jelaskan kerangka teorinya itu. Baik, Bu. Bentar, Bu. Nah, jadi fokus penelitian saya itu kan ada pada fase diagnosis perilaku. Kalau teori Lawrence Green ini di prinsipnya yaitu mencari penyebab perilaku dari faktor predisposisi, pemungkin, dan juga penguat. Kemudian saya mengambil potongan fase yang bagian diagnosis pendidikan atau ekologikal itu yang membahas 3 faktor perilaku tadi. Karena tujuan penelitian saya spesifik untuk menganalisis determinan penyebab perilaku personal hygiene. Jadi saya mengadaptasi 3 faktor tersebut yang mana itu eh, si- yang mana itu yang pengetahuan dari faktor predisposisi, sikap juga, kemudian ada faktor pemungkin itu ada sumber informasinya dan Hmm. juga itu ketiga variabel itu memben ber ber apa namanya berkontribusi untuk membentuk perilaku gitu, Bu. Oke, kamu berarti hanya ambil faktor predisposisi dan faktor pemungkin ya? Iya, Ibu. Faktor penguatnya tidak. Tidak, Ibu. Alasannya apa? Eh, karena eh, fokus penelitian saya itu melihat dari yang paling dominan muncul masalahnya saat di studi pendahuluan itu, Bu. Oke, di Itu studi pendahuluan faktor apa aja tadi yang variabel apa aja yang ada di situ? pengetahuan, sikap, Hmm? dan sumber informasi, Bu.
Sumber informasi. Ya, Dukungan sosial keluarga ataupun teman tidak ada. waktu itu Salwa tidak ada menemukan masalah terkait itu, Bu. Nah, di studi pendahuluannya Salwa, di situ ada muncul data bahwa si remaja itu merasa malu membicarakan menstruasi, benar kan? Ah, iya, Bu. Nah, kira-kira menurut Salwa, ya, apakah dukungan daripada di tinjauan teoritisnya Salwa yang masuk ke dalam faktor penguat apa saja? Coba buka. Apa saja yang masuk ke faktor penguat? Faktor penguat itu ada dukungan keluarga, dukungan teman sebaya, dan peran guru sama petugas kesehatan, Bu. Oke, di studi pendahuluannya Salwa ada nggak dapat data itu bahwa itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku remajanya dalam apa tadi personal hygiene? Ada nggak? Di studi pendahuluan itu tidak terlalu ditanyakan kemarin, Bu. Tapi saya menemukan itu Salwa. Jadi maksud Ibu di studi pendahuluan kan sudah Salwa munculkan ya bahwa eh, apa dukungan keluarga termasuk ibu di sini itu mempengaruhi perilaku siswa kan? Karena mereka mendapatkan informasi itu dari ibu, guru dan apa tadi lagi? Sama petugas kesehatan, Bu. Iya. Jadi maksud ibu bukan hanya masalah sumber informasinya, tapi termasuk dukungannya juga pasti akan berpengaruh terhadap perilaku Personal hygiene. siswinya gitu loh. Jadi coba nanti Salwa pertimbangkan karena itu juga muncul di studi pendahuluannya Salwa. Tetapi tidak muncul di variabelnya gitu Salwa. Oke? Baik, Bu. Karena itu akan menjadi variabel ini confoundingnya nanti. Jadinya data kamu itu bias gitu loh. Oke, coba nanti dipahami lagi ya Salwa. Baik, Ibu. Karena itu sangat berpengaruh apalagi remaja ya. Berbeda anak SMP dengan siswa SMA ya Salwa. Iya, Bu. Ya, coba nanti dipahami lagi ya. Apakah cukup hanya ketiga variabel ini atau bagaimana? Oke, Baik. jadi kemudian kita lihat di halaman 36, kerangka konsepnya Salwa. Oke, kalau Ibu memahami, membaca kerangka konsepnya Salwa ini, pengetahuan dan sikap itu termasuk faktor apa tadi? Predisposisi, Bu. Nah, jadi maksud Ibu kotaknya tidak usah dibedakan, mending kamu kan mengadopsi si teori Lorenz Green ya. Iya, Bu. Ya, disesuaikan nanti dengan kerangka konsepnya ya. Baik, Ibu. Berarti, izin bertanya, Bu, berarti itu pengetahuan dan sikapnya digabungin saja ya, Bu? Iya, karena kan dia satu faktor ini kan, Iya, Ibu. termasuk satu faktor apa tadi? Predisposisi. Ya, predisposisi. Sesuaikan dengan kerangka konsep ya. Iya, Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi definisi operasional. Oke, nanti mungkin Bu Dini ya lebih paham untuk eh, analisis, nah ya. Ibu lihat yang lain. Kemudian hipotesis, Salwa. Iya, Ibu. Nah, ini hipotesis kamu ada berapa di situ? Ada 3, Bu. Oh ya, tadi sampai B aja ya. Iya, Bu. Sampai Ah, bivariat. ya. Nanti disesuaikan ya kalau misalnya ada perubahan ya. Baik, Ibu. Oke, berikutnya populasinya siapa? Seluruh siswi di SMP tersebut yang sudah mengalami menstruasi, Bu. Ini yang yang 392 ini sudah mengalami menstruasi semua. Iya, Bu. Benar, Bu. Bagaimana cara selalu mengetahuinya? Salwa dapat data dari SMP, Bu. Waktu itu Salwa izin untuk minta data tersebut, Bu. Kemudian dalam beberapa minggu udah dikasih datanya. Oke, jadi kalau total keseluruhan siswinya berapa? Ada sekitar 920-an, Bu. Oh, 920. Yang sudah menstruasi 300. Oh, kalau ini kalau siswinya ada 400-an, Bu. Iya, maksud ibu, kamu kan siswi ini ya, jadi kita berbicara tentang siswi, ya.
Jadi siswinya berapa di sana semuanya? 400 berapa? Izin lihat datanya ya, Bu. Ya, silakan. Udah selesai ya dari Bu Eva? Belum, Bu Dina, sebentar ya, Bu. Oh iya, mohon maaf. Saya kira sudah selesai kan. Eh, Oke, silakan Bu Eva. Ya, gimana Salwa, udah ketemu? Bentar Ibu, maaf ya Bu. Ehm, Nah, berdasarkan data rekapannya itu Bu, jumlah keseluruhan siswinya itu ada 478. Kemudian 478. ya, kemudian yang sudah menstruasi itu ada 392 dan yang belum itu ada 86 Bu. Oke, berarti sudah screening di awal ya? Ya Bu, Oke, teknik pengambilan sampelnya apa? purposif Bu. Nah, gimana cara Salwa nanti mengambil 392 ini? Nanti Salwa akan berkoordinasi juga sama pihak sekolah, Bu. Mungkin kalau misalnya boleh langsung dikumpulkan di aula atau misalnya perlu ke kelas-kelas. Dan juga nanti di kuesioner itu ada pemfilteran apabila memang mereka itu sudah menstruasi gitu, Bu.